Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dalam mata kuliah riset operasi bersama saya Niswatul Qanaah. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas bagaimana pengertian game teori, kemudian jenis-jenisnya, dan sampai ke pure strategi game. Hari ini kita akan melanjutkan ke teori permainan dengan strategi mix atau mix strategi game. Baik, langsung saja kita masuk ke slide mix strategi game. Nah, pada game yang tidak tercapai titik keseimbangan atau saddle point, maka tidak bisa diselesaikan dengan pure strategi game. Penyelesaiannya harus dilakukan menggunakan mix strategi game. Nah, seperti yang sebelumnya kita pelajari pada pure strategi game, nilai saddle point itu didapatkan dari nilai minimax yang sama dengan maksimin. Namun dalam mix strategi game terdapat kasus bahwa nilai minimax itu tidak sama dengan maksimin, seperti contoh matriks payoff berikut. Jadi nilai maksiminnya min 2, nilai minimaxnya 2. Sehingga pada kasus permainan ini tidak bisa diselesaikan menggunakan pure strategi game dan hanya bisa diselesaikan menggunakan mix strategi game. Pada mix strategi game ya, para pemain dapat memainkan seluruh strateginya sesuai dengan set probabilitas yang telah ditetapkan. Nah, ini bedanya dengan pure strategi. Kalau di pure strategi, ketika kita sudah mendapatkan nilai saddle point, yaitu nilai minimax yang sama dengan maksimum, maka dengan itu pula kita mendapatkan strategi optimum, yaitu letak minimum dan nilai maksimin dan minimax. Jadi letak saddle point di mana, disitulah strategi optimum yang harus dijalankan oleh pemain A dan pemain B. Berbeda dengan tersebut di mix strategi game, masing-masing pemain memiliki probabilitas untuk menjalankan semua strateginya berdasarkan probabilitas yang terbentuk. Jadi masing-masing strategi memiliki probabilitas untuk dipilih sebagai strategi yang dijalankan berdasarkan probabilitasnya. Nah, selanjutnya untuk probabilitas pemain A memilih strategi I itu dilambangkan dengan XI. Kemudian YJ, ini salah ya, harusnya YJ adalah probabilitas pemain B memilih strategi J. Nah, contoh matriks payoff-nya seperti ini. Jadi X1 di sini artinya probabilitas pemain A memilih strategi 1. X2 probabilitas pemain A memilih strategi 2. Begitu juga dengan pemain yang B. Y1 berarti probabilitas pemain B memilih strategi 1 dan seterusnya. Karena XI dan YJ di sini adalah probabilitas, maka jumlahnya adalah 1. Kemudian dalam mix strategi game, nilai gamenya itu disimbolkan dengan V-bar. Jika dilihat dari strategi pemain A, maka nilai gamenya disimbolkan dengan V-bar, barnya di bawah, dilihat dari nilai maksiminnya. Kalau dilihat dari pemain B, strategi pemain B, maka nilai gamenya disimbolkan dengan V-bar, barnya di atas, dilihat nilai minimaxnya. Oke, saya lanjutkan. Sebelum masuk ke contoh soal ya, ada dua strategi yang bisa dilakukan ketika kita menemukan kasus model permainan mix strategi game, yaitu dengan cara solusi grafis atau program linear. Solusi grafis bisa dilakukan ketika model permainannya ini berukuran 2 kali N atau N kali 2. Jadi
salah satu pemain itu memiliki dua strategi. Bisa pemain A atau pemain B-nya yang memiliki dua strategi. Nah, misalkan di sini pemain A-nya yang memiliki dua strategi, jadi probabilitas strategi 1 untuk pemain A, X1, kemudian probabilitas pemain A memilih strategi 2, X2, yang merupakan pengurangan 1 dikurangi X1. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini bentuk umum model permainan dengan ukuran 2x(n), di mana pemain A memiliki 2 strategi, pemain B memiliki n strategi. Untuk menyelesaikan menggunakan solusi grafis, yang pertama dilakukan yaitu menganalisis ekspektasi payoff untuk A. Karena A memiliki 2 strategi. Jadi untuk strategi kita lihatnya dari pure strategi yang B. Ada n strategi, di mana ekspektasi payoff-nya diperoleh dari perkalian antara masing-masing nilai payoff dikalikan dengan probabilitasnya, kemudian dijumlahkan. Misalkan di sini untuk pure strategi B yang ke-1, sebentar sambil saya tuliskan. Berarti ekspektasi payoff A untuk pure strategi B yang ke-1 itu A11, ya. Agak susah ya nulisnya. Jadi di sini A11 dikalikan dengan X1 ditambah A21 dikalikan 1 min X1. Jadi hasilnya kan A21 dikurangi A21 min X1. Kemudian karena ada yang sama-sama memiliki X1, berarti dikumpulkan A11 dikurangi A21 dikalikan X1 ditambah A21. Nah, semoga bisa dipahami. Begitu juga dengan yang strategi B yang kedua, berarti A12 dikalikan dengan X1 ditambahkan A22 dikalikan ini. Terus nanti karena sama-sama memiliki X1 dikumpulkan, jadinya seperti ini. Oke, kalau sudah kita masuk ke contoh soalnya. Nah, ini keterangannya berdasarkan kriteria maksimin mix strategi, pemain A harus memilih nilai X1 yang memaksimumkan ekspektasi payoff minimumnya. Jadi dilihat nilai maksiminnya ya, yang memaksimumkan minimum payoff. Karena yang dilihat adalah pure strategi B. Jadi menggunakan kriteria maksimum, memaksimumkan yang minimum. Oke, untuk contohnya, di sini diberikan matriks payoff berukuran 2x3. Pemain A memiliki 2 strategi, pemain B memiliki 3 strategi. Dengan nilai payoff-nya seperti ini. Kalau dicari nilai saddle point-nya ternyata tidak memiliki saddle point, maka kita bentuk tabel payoff, tabel apa ini namanya, tabel mix strateginya. Jadi karena A yang memiliki 2 strategi, berarti kita tuliskan ekspektasi payoff untuk A, kemudian pure strategi untuk B. Ada 3, 1, 2, 3. Terus ini mengikuti rumus di sini, jadi 0 dikurangi 5 kalikan X1 ditambahkan dengan 5. Terus min 2 dikurangi 4, jadi min 6 X1 ditambah 4. Terus 2 dikurangi min 3, 5 X1 dikurangi 3. Min 3.
Oke, dari sini selanjutnya akan kita gambarkan garisnya, karena ini menggunakan solusi grafis. Jadi dari ketiga ekspektasi pi of A ini kita gambarkan garisnya. Nanti kita lihat maksiminya ada di mana. Nah, ini kalau kita gambarkan, ini ada 3 garis ya dari 3 persamaan ini. Untuk menggambarnya, semoga adik-adik mahasiswa masih ingat. Jadi misalkan ini ya, misalkan ini min 5x ditambah 5 y sama dengan min 5x min 5x ditambah 5. Kita masukkan 00. Jadi kalau misalkan y-nya 0, ya sumbu y-nya 0, berarti min 5x plus 5 sama dengan 0. Sehingga min 5x sama dengan min 5, x-nya sama dengan 1. Jadi ketika y-nya 0, x-nya 1 di sini, yang hijau ini ya. Kemudian kalau x-nya yang 0, ya berarti min 5 kali 0 ditambah 5, maka y-nya 5 di sini. Itu juga dengan garis yang kedua dan ketiga, caranya sama. Kalau sudah digambar, nanti nilai maksiminya itu dilihat dari perpotongan yang di bawah. Artinya di sini adalah memaksimumkan yang minimum. Kalau di sini nanti adalah minimax, meminimumkan yang maksimum. Oke, kalau sudah ketemu titik maksimumnya, ini merupakan perpotongan dari garis merah dan biru, berarti yang strategi 2 dan 3, sehingga dicari nilai x-nya itu berapa. Ya, dari sini min 6x plus 4 sama dengan 5x min 3, maka didapatkan nilai x-nya 7/11. Kalau sudah didapatkan x1, maka tinggal dicari x2-nya, 1 dikurangi x1, sehingga ketemu nilainya 4/11 untuk x2-nya. Kalau sudah dicari nilai x1 dan x2, maka tinggal dimasukkan ke salah satu persamaan untuk mencari nilai nilai gen-nya. Jadi ini kita coba masukkan ke persamaan yang pertama. Jadi 5x1 dikurang persamaan yang ketiga, maaf, jadi 5x1 min 3 di sini. Sebenarnya ini bisa dimasukkan ke yang biru atau merah, karena hasil perpotongannya yang biru atau yang merah. Ini kita coba masukkan ke yang merah, jadi 5 kali x1 min 3, ketemu hasilnya 2/11, sehingga nilai gen-nya di sini adalah 2/11. Oke, ini yang tadi. Kemudian untuk mencari probabilitas Y-nya, probabilitas pemain B memilih strategi 1, 2, atau 3, kita masukkan ke rumus nilai gen berikut. Jadi sigma AIJ, XIJ, XI kali YJ. Dimasukkan Y1 bintang dikalikan dengan ini persamaan yang ke-1 tadi ya. Terus kemudian Y2 bintang dikalikan ini persamaan yang kedua tadi ya. Ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Kemudian ini sama dengan nilai gen 2/11.
Kemudian dimasukkan nilai X1-nya, ketemu persamaan seperti ini. Dengan Y1 tambah Y2 tambah Y3 itu sama dengan 1 karena probabilitas. Karena nilai gamenya itu tidak melewati titik yang, maaf saya ulangi, tidak melewati titik yang hijau yang pertama ya, maka nilai Y1 bintangnya itu 0. Probabilitas Y1 bintang 0 karena garis yang ke-1 ini tadi tidak dilewati nilai maksimumnya. Sehingga karena ini 0 sudah 0, berarti tinggal Y2 bintang ditambah Y3 bintang sama dengan 1. Atau Y3 bintang sama dengan 1 dikurangi Y2 bintang. Kemudian masukkan ke persamaan yang ini. Persamaan ke-1 ini. Ini kita masukkan X1-nya 0 dan 1 untuk mempermudah perhitungan. Jadi didapatkan dua persamaan seperti ini. Terus kemudian seperti biasa, di eliminasi substitusi, didapatkan nilai Y3 bintang 6/11 dan Y2 bintangnya 5/11. Oke, sehingga solusi optimum untuk kedua pemain. Nah, ini nilai probabilitas X1, X2-nya seperti ini, probabilitas strategi B-nya demikian, kemudian dengan nilai gamenya 2/11. Nah, ini adalah hasil akhir dari kasus mix strategi game tersebut. Jadi, solusi optimumnya tidak fix strategi mana, namun strategi dengan probabilitasnya masing-masing. Kemudian tidak ada saddle point, namun ada nilai game yang diperoleh dari kriteria maksimin atau minimax. Kalau yang tadi kasus kita menggunakan kriteria maksimin. Ini untuk solusi grafis di mana salah satu pemain itu memiliki dua strategi. Begitu juga nanti ketika adik-adik mahasiswa mendapatkan kasus di mana pemain B yang memiliki dua strategi, berarti yang harus digunakan adalah nilai minimax. Kemudian strateginya payoff-nya untuk yang B. Ekspektasi payoff-nya untuk yang B, kemudian strateginya yang kolom kiri itu adalah A. Jadi tinggal dibalik, terus kemudian menggunakan kriteria yang minimax. Caranya sama. Oke, saya kira untuk video kali ini cukup sampai di sini. Untuk video selanjutnya nanti akan kita lanjutkan mix strategi game menggunakan metode program linier, yaitu dengan metode simplex. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.